Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Lintan Zarani dengan NIM 21501071111061. Kali ini saya akan mempresentasikan apakah DNA dan RNA itu. Nah, kalian tahu nggak sih apakah DNA itu? DNA adalah bahan kimia organik yang mengandung informasi genetik dan instruksi untuk sintesis protein. DNA ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA adalah bagian penting dari reproduksi di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua atau orang tua kepada keturunannya. Molekul DNA terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk yang dikenal sebagai heliks ganda. Struktur heliks ganda. DNA merupakan polimer nukleotida. Nukleotida memiliki dua komponen, yaitu tulang punggung. Terbuat dari gugus deoksiribosa, fosfat gula, dan basa nitrogen, yang bisa dikenal sebagai sitosin, timin, adenin, dan guanin. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin, yang saling berpasangan. Selanjutnya, nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nah, berikut merupakan struktur nukleotida. Di sebelah kanan atas terdapat nukleotida monosfosfat, dan di sebelah kiri bawah terdapat 4 nukleotida yang membentuk dua pasangan basa. Selanjutnya, penyusun nukleotida. Nukleotida ini tersusun dari 3 subunit, yaitu gugus basa nitrogen heterosiklik atau basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua ada gula pentosa, berupa ribosa atau deoksiribosa, dan yang terakhir ada gugus fosfat. Nah, 4 jenis nukleobosa pada DNA yaitu ada guanina, adenina, sitosina, timinina. Pada RNA, nukleobosa yang digunakan adalah urasil alih-alih timina. Nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nukleosida. Nukleosida sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat, ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya ada pasangan basa. Pasangan basa ini merupakan dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut dengan BP atau base pairs. Nah, adanya bersifat komplementer. Nah, berikut merupakan macam-macam DNA. Yang pertama ada aDNA.
mempunyai 11 basa perputaran lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. Yang kedua ada bDNA, mempunyai satu basa perputaran yang digunakan dalam replikasi RNA. Yang ketiga ada zDNA, mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Dan yang terakhir ada cDNA, biasanya dikenal dengan klon, yang merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Nah, kalian tahu nggak sih, apakah RNA itu? Asam ribonukleat atau RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Nah, berikut struktur RNA. Unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa. Ribosa ini mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat deoksiribosa. Selanjutnya ada nukleotida dan gula ribosa. Terdapat di sebelah kiri ada nukleotida. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyaknya ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Di sebelah kanannya terdapat gula ribosa pada molekul RNA, yaitu jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Nah, pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil, yaitu gula deoksiribosa. Adapun gugus fosfat, seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidin ada sitosin dan urasil. Nah, berikut merupakan macam-macam RNA. Macam-macam RNA itu ada 3. Yang pertama ada transfer RNA atau tRNA. RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil, berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarkannya ke dalam ribosom. Yang kedua ada ribosomal RNA atau rRNA. RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA ini merupakan RNA dengan jumlah yang terbanyak. Fungsinya untuk menyusun ribosom. Dan yang terakhir ada messenger RNA atau mRNA. RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Nah, ini perbedaan DNA dan RNA. Perbedaannya dari rantai. Di DNA ganda berpilin dan panjang, sedangkan di RNA itu tunggal dan pendek. Gula pentosa di DNA deoksiribosa, sedangkan di RNA itu ribosa. Untuk basa nitrogennya di DNA purin, adenin, dan guanin, di pirimidin, sitosin, dan timin. Sedangkan di RNA purin, adenin, guanin, di pirimidinnya sitosin dan urasil. Untuk kadar di DNA konstan atau tetap, sedangkan di RNA itu berbeda-beda. Jumlah basa nitrogen di DNA purin sama dengan pirimidin, sedangkan di RNA purin pirimidin. Untuk letaknya DNA, inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA, inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Untuk fungsi dari DNA, yang pertama, materi genetik semua makhluk hidup, pembawa materi genetik, dan mengontrol reaksi metabolik dalam sel. Sedangkan
Fungsi RNA yang pertama yaitu materi genetik dari beberapa virus, pembawa kode genetik, penyusun ribosom, dan pembawa asam amino. Nah, ini merupakan gambaran dari bedanya bentuk dari RNA dan DNA. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral biologi ini menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA itu mempunyai dua fungsi utama loh. Yang pertama, membuat kopi yang tepat daripada dirinya sendiri pada waktu proses replikasi atau duplikasi. Yang kedua, meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA pada waktu proses transkripsi. Selanjutnya ada replikasi DNA. Replikasi DNA itu proses penggandaan molekul DNA untai ganda sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Nah, pada sel replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel, memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA ini dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Nah, berikut merupakan proses replikasi DNA. Proses yang pertama yaitu helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Proses yang kedua, protein ini pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Proses ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Proses keempat, leading strand dibentuk sepotong-potong. Primase ini membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Proses yang terakhir, RNA primer ini diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Selanjutnya ada transkripsi DNA. Transkripsi DNA ini merupakan proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA dan terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu. Selanjutnya ada translasi DNA. Translasi ini adalah proses tidak atau protein, hanya melakukan translasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau kerangka baca terbuka. Suatu ORF dicirikan oleh kodon inisiasi translasi, yaitu urutan ATG pada DNA atau AUG pada mRNA. Nah, serangkaian urutan nukleotida ini yang menyusun banyaknya kodon. Kodon terminasi translasi yaitu RAA atau UAA pada mRNA atau TGA pada UGA pada mRNA. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.